Ya, PDIP diwakili oleh Guntur Omli mengatakan bahwa PDIP tidak percaya lagi dengan KPK karena KPK mempolitisasi Harun Masiku dan juga Hasto Kristianto. Ya, Harun Masiku menuduh bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh KPK kepada Hasto Kristianto. Tiba diralat. Jadi ini menunjukkan bahwa KPK tidak profesional. Siapa yang bisa percaya KPK dalam kasus seperti ini? Siapa yang meremot KPK? Kemudian tiba-tiba muncul ya Sekjen PDI Perjuangan dijadikan sebagai tersangka atas kasus yang sudah hampir 5 tahun yang lalu. Kalau kita tadi mendengar dari apa yang menjadi sajian dari Metro TV, kasus ini sebenarnya sudah selesai proses hukumnya. Yang menjadi terpidana sudah keluar, sudah bebas. Persoalannya adalah yang menjadi buronan Harun Masiku itu kan belum tertangkap hingga sekarang. Dan kami sendiri sudah menyatakan bahwa silakan buruh, silakan tangkap Harun Masiku. Tidak ada yang berusaha untuk menghalang-halangi. Bahkan pimpinan KPK sebelum ini sudah menyatakan bahwa seminggu akan bisa tertangkap, akan terpantau dan sebagainya. Loh, KPK gagal menangkap HM, kok Sekjen PDI Perjuangan yang dijadikan tersangka dengan tadi yang disampaikan bukti-bukti atau penyampaian yang sangat lemah. Semua berdasarkan saksian, bukan berdasarkan bukti material, tapi nantilah soal seperti ini nanti akan disampaikan secara resmi oleh bidang hukum dari partai, kemudian dari sikap resmi partai. Tapi ingin kami sampaikan, Mbak, sebelum Mas Hasto ini dijadikan sebagai tersangka, sudah ada ancaman kepada beliau bahwa beliau akan dijadikan sebagai tersangka kalau ada pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Dan ini keterangan resmi dari Mas Hasto. Ini sudah direkam di hadapan notaris sebagai bukti yang kuat. Nantinya akan dikeluarkan secara resmi. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kasus ini benar-benar kasus hukum, kasus politik, politisasi hukum, ya. Dan dengan itulah kami di PDI Perjuangan sendiri, bahwa yang sekarang menjadi tersangka bukan Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi Hasto Kristianto sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ketika melihat kasus seperti ini, maka partai juga akan memberikan bantuan hukum, sikap hukum yang resmi, dan seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu menandakan bahwa segala kebijakan, segala pernyataan dari Mas Hasto Kristianto di depan publik merupakan pernyataan sebagai sekjen partai, bukan sebagai pernyataan pribadi. Apalagi kalau kita runut bantuan hukum bahwa mulai Penetapan KPK kepada Hasto Kristianto adalah merupakan politisasi hukum sebagaimana dituduhkan oleh kader PDIP, menuduh bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka adalah merupakan politisasi hukum, dan inilah komentarnya. Kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi, tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KPK telah menetapkan tersangka kepada Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Ya, dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan oleh KPK, Hasto Kristianto akhirnya menjadi tersangka, dan inilah pernyataan KPK. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya
untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Sebelumnya Megawati Soekarno Putri pasang badan untuk anak buahnya termasuk Hasto Kristianto. Apabila ditangkap KPK, maka Megawati akan datang menjemput, dan inilah pernyataan Megawati Soekarno Putri. Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Nah iyalah, masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Demi apa? Bangsa dan negara. Kemarahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyoroti penanganan kasus yang menyeret kadernya terkhusus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebetulnya selalu disampaikan berulang-ulang. Mega bahkan sempat menantang salah satu penyidik KPK Rosa Purbabekti karena dianggap tidak profesional memeriksa anak buahnya Hasto Kristianto. Sejak kasus Harun Masiku ini diusut KPK, PDI Perjuangan merasa menjadi partai yang sedang dibidik oleh KPK. Apalagi belakangan, satu persatu kadernya seperti mantan Menkumham Yasona Lauli turut diperiksa di saat Harun Masiku belum juga tertangkap. KPK pun membantah ada muatan politis di balik pengusutan kasus Harun Masiku yang belakangan menyeret kader-kader PDI Perjuangan. KPK sejak awal bahkan menginginkan kasus Harun Masiku cepat tuntas agar tidak ada pihak yang merasa tersandra. Belum tertangkapnya Harun Masiku membuat kasus ini seolah menjadi berlarut-larut. Padahal ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga menjadi salah satu pihak yang dijerat karena terbukti menerima suap senilai 600 juta rupiah dari Harun Masiku kini sudah bebas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sedangkan politisi PDIP yang lain, Komarudin Watubun, mengatakan bahwa PDIP dikasih hadiah Natal dengan ditersangkakannya Hasto Kristianto, dan inilah pernyataan Watubun ya, merupakan politisi PDIP. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana Kongres nanti. Jelajahi cara. Itulah Komarudin Watubun yang mengatakan akan ada ya out-out atau ya diobrak-abrik begitu partai PDIP ya oleh penguasa ya. Seno Bagaskoro begitu sangat gusar dikarenakan ada gerakan untuk menenggelamkan banteng, begitu ya kabarnya seperti itu, dan coba kita dengarkan kabarnya. Juru bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro menyatakan bahwa ada gerakan untuk menenggelamkan partainya. Hal ini disampaikan Seno merespon pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus kader PDIP yakni Yasona Lauli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Harun Masiku. Seno mengatakan pemanggilan terhadap Yasona oleh KPK sulit dianggap tidak bermuatan politis. Apalagi pemanggilan itu bertepatan dengan upaya konsolidasi internal PDIP pasca pilkada dan menjelang kongres partai. Seno juga menyinggung maraknya pemasangan spanduk provokatif di sejumlah jalan protokol di Jakarta serta narasi negatif yang masif di media sosial. Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di jalan-jalan protokol di Jakarta, kemudian narasi besar yang sedemikian masif dilakukan media melalui media sosial untuk tujuannya diksi agendanya itu menumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng dan lainnya. Itulah gusarnya juru bicara PDIP yang dikabarkan akan ada gerakan untuk menenggelamkan PDIP. Sedangkan Mas Hinton Pasaribu berharap agar penegakan hukum itu jangan dijadikan alat politik, dan inilah Mas Hinton Pasaribu. Pertama begini, saya ini bukan di barisan pendukung pencalonan Anies dan Caimin. Tapi ya, saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita
itu dijadikan seperti mainan politik. Apapun hari ini, ya, ini kasus yang sudah lama, tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi. Pun saya berpandangan demikian. Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi. Kenapa? Ini kasus 2012. Kenapa kok baru sekarang ketika Mas Gus Muhaimin mendeklarasi diri sebagai calon wakil presiden, kemudian dipanggil ya oleh KPK, apalagi kalau dijadikan tersangka begitu. Nah, tentu penegakan hukum itu untuk keadilan. Kemudian penegakan hukum itu memiliki ajas kepastian hukum. Nah, kalau penegakan hukum kita diadakan seperti ini, ya kepastian hukumnya ya nggak ada. Kasus dari 2012, kok baru sekarang? Nah, selama ini ngapain gitu kan? Nah, ini yang menurut saya kita tidak boleh tolerir hukum dijadikan alat politik. Itu tidak benar. Itu menentang prinsip-prinsip demokrasi. Penegakan hukum ya penegakan hukum. Itulah namanya supremasi hukum. Ditegakkan, mau langit hendak runtuh, ditegakkan hukum itu. Tetapi kalau ada campur aduk politik di dalam penegakan hukum tadi, itu harus ditentang sama-sama.